santai saja. Ini belum kita mulai. Kita kan cuma gitu. Oke. Udah ya, udah. 3, 2, 1, mulai. Siap. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di SP Sekedar Permainan Prepaid. Gimana cu? Habis apa lagi? Lanjut dah. Mungkin kita nanti nih berdua nih mungkin akan ada juga yang ngomong. Dosa. Dosa. Ini sedang permainan. Abang pakai tim apa bang? Dosa langsung ke kartu dulu. Ya awalnya buat membangun suasana lo. Bangun suasana lo. Abang pakai tim apa bang? Oh bang tim ini ngalir. Nanti ngalir dia sendirinya. Iya betul. Nanti ini berdua nih akan ada muncul enggak suaranya? Dosa. Pandai-pandai nanti. Pandai-pandai aja lihat sikonnya. Oke dah. Udah gitu. Dah. Berarti lanjut nih. Tidak apa nanti Oke. di-cut ya. Oke bang, jadi abang kali ini Pak mau pakai tim Itulah apa? ulang ya. Mana ulang dikat begini Oh, udah. Oh, Ulang. siap. Oke. Langsung ya apa? Oke baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Wah. lagi bersama kami di SP Eh, Sekedar Ulang. apa? Assalamualaikum itu kasih Jeda. jeda lo. Oh, jeda. Karena nanti kan mau masukin video openingnya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Wah. Ada waalaikumsalam lo. Oke. Jadi Oke baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, bertemu lagi bersama kami di SP yaitu Sekedar Permainan Prepaid. Oke siap. Gimana cu? Oke bang, kali ini apa pakai tim apa nih? Ini tim ke atau negara nih bang? Oh kita pakai negara ya cu. Oke negara. Abang pakai negara apa nih bang? Nih, yang rumah-rumah ya cu. Kau buat lah mana? Iya. Jangan Indonesia pula. Kalah apa kata? Saya pakai Argentina. Ini yang Ya, kemarin juara Piala Dunia nih. Oh ini harus lawan God kali ya. Oh betul. God sama God nih. Oh, apa di Jerman pakai ini? Ronaldo lah boy. Mana Portugal? Portugal. Mana Portugal? Oh itu. Oh. Tumben apa bahasanya di mana? Wah, biasa Indonesia ini sedang panas, jadi kita harus banyak-banyak uduk supaya hati kita sejuk, pikiran kita tenang. Oh, Boy, betul nggak? lah, betul. Karena cara wudhu lah yang bisa menyegarkan iman dan juga Pikiran. pikiran. Betul sekali. Lucu. Oke, kita atur-atur abang ya. Siap. Baik. Ini apa tim saya nih lemah sekali nih. Nah, Ronaldo nih antum lihat nih. Lihat dulu. Oh, Wah, biasa aja. Bentar bang ya. Oh iya bang, kemarin subuh tuh. Saya itu habis sholat subuh kan. Nggak tidur ya, nggak tidur. Hah? Nggak tidur. Enggak, tidur. Nggak tidur. Saya tidur. Saya habis sholat subuh kan. Habis sholat subuh saya lihat tuh apa di gang saya itu Iya. ada itu kayak tiba-tiba asap gitu. Macam duhon lah, duhon. Apa Duhon. tahu kan? Macam yang dia pernah lihat duhon ya nih. Tapi tak pernah lah. Kan? Tapi kan duhon kan semacam itu lah. Ya, siap. Dia tuh banyak asap mana. Itu tuh asap macam mana bang ya? Pertama gini cuy. Kejadian asap tuh kan kalau kita pernah merasakan ya di tahun 2019-an 2019 atau 2018 tuh Iya. tuh marak-maraknya sekali musim jerebu kalau bahasa Malaysianya ya, jadi musim asap lah seperti itu, dan rentang waktu itu di musim panas Masih panas. ya, musim panas di bulan-bulan 5, bulan 6 sampai bulan 12 atau bulan 11 lah, itu terjadi musim panas dan memang biasanya terjadi kebakaran hutan. Nggak tahu nih apakah memang kebakaran hutan ini sengaja dibakar ya, hutannya sengaja dibakar atau memang hutannya terbakar sendiri karena kondisi cuaca yang benar-benar panas ya kan, dedaunan kering sehingga terjadi pergesekan dari daun-daun, dari ranting-ranting sehingga bisa memunculkan kebakaran. Seperti itu juga bisa, atau kecerobohan dari para petugas atau pekerja yang ada di perkebunan atau yang ada di lahan luas, seperti itu dia cuy. Kayak
Jadi ini dampak dari kebakaran hutan. Oh, dari kebakaran hutan Ya, ya. betul. Oh, tapi kan Bang, setahu saya Indonesia ini kan terdiri 2 musim ya. Tadi udah musim. Musim apa lagi? Ke apa ke musim hujan, musim kawin. Aduh. Nah, tiga Pertama dia kalau bahasa kampung abang tuh namanya pertama summer, summer, yang kedua winter. winter. Nah. Oh, Summer itu artinya kalau bahasa Pontianaknya musim kemarau. kemarau. Oh, lain lagi musim. Winter tuh musim hujan. Oh, winter musim Iya. hujan. Memang sejogjanya negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu dia mengalami 2 musim ya karena dia suhunya suhu tropis dengan iklim tropis ya kan. Jadi dilewati dengan 2 musim yaitu musim kemarau sama musim hujan. Hujan. Itu lumrah lah. Nah, kalau di ini kan kita kan ini Bang di Gimana? di Pulau Kalimantan aja. Ah, Kan akhir-akhir ini kan yang saya bilang awal tadi tuh ini kan apa ada kabut asap nih. Berarti ini musim kemarau lah ya Bang, bukan musim hujan ya nih. betul. Jadi saat ini kan musim kemarau nih. Musim ini kan dimanfaatkan lah untuk oknum untuk membuka lahan dengan membakar lahan dan juga tidak memikirkan efek ke depan. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang efek ya, itu sangat-sangat efek sekali, ya kan? Karena Kalimantan, ya Indonesia itu menjadi paru-parunya dunia. Wah. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ini karena hutan di Kalimantan tuh sangat lebat, ya kan? Ya. Kemudian berada di hutan tropis, ya kan? Iya, betul. Sehingga menghasilkan banyak sekali oksigen untuk dunia ini gitu. Bayangkan aja paru-paru itu kan salah satu simbol atau lambang bahwa makhluk hidup itu bisa bernapas. Oh iya, Ya kan? betul. Bisa melanjutkan kehidupan. Cuman lah orang nih kalau misalkan dia hidup tapi tidak punya paru-paru. Bukan hidup ya, maksudnya orang ini ada tapi dia tidak punya paru-paru. Kan hampir mustahil dia bisa bernapas. Betul enggak? Iya, betul banget. Nah, begitu. Maka dilambangkanlah sebagai paru-paru dunia karena salah satu cadangan oksigen terbesar yang dihasilkan itu dari Indonesia. Indonesia. Seperti Wah, itu. berarti Terutama dari Kalimantan dengan Sumatera. Oh, Kalimantan sama Sumatera. Berarti Indonesia ini adalah paru-parunya dunia ya, Bang. Betul. Betul banget sih. Bukan ususnya dunia ya. Oh, di mana ya? Kalau hatinya atau jantungnya dunia itu ada di Mekah. Oh, betul iya. banget. Betul ya? Masya Allah. Betul. Betul. Betul dah, Bang? Kalau cintaku ada dengan dia, wes ya. Itulah nah gitu, Bang. Iya kan? Jangan curang, Bang, Mak. Bang, kalah nih. Aduh. Sabar, Bang, santai. Oh, Allah, Pak. Oke, gol. Oke, tadi kan ini ya, Gimana, Cuk? tadi kan aku menyebutkan bahwa Kalimantan dan Sumatera itu adalah paru-paru Dunia. Nah, populasi pepohonan di Indonesia ini semakin berkurang. Itu apakah efek dari kebakaran hutan atau dari mana itu? Kalau kita bilang hanya dari kebakaran hutan itu salah, ya kan? Itu salah besar. Salah satu, kalau misalkan dibilang salah satu ya karena kebakaran hutan itu bukan, maksudnya hilangnya hutan di Indonesia itu ya, bahasa sederhananya atau bahasa kasarnya diperkosa oleh manusia ya, melakukan penambangan liar. Jadi selain kebakaran hutan ya kan, selain dari kebakaran hutan juga terjadinya penambangan liar atau penambangan secara ilegal. Lihat, bayangkan berapa juta hektar tanaman sawit yang sudah berdiri. Itu kan berarti ada banyak sekali pohon-pohon ya, tumbuhan-tumbuhan yang dipangkas untuk mendirikan pohon sawit ya, untuk ditanami pohon sawit kayak gitu. Nah, salah satunya tadi sehingga populasi hutan di Indonesia itu berkurang sangat drastis.
Tapi kita ini kan di wilayah tropis dia bang. Betul. Bagaimana lah? Bagaimana punya? Kok bisa gitu berkurang? Ngapa bah harus berkurang? Apa ke Indonesia ini makin padat populasinya atau memang nak pengen banyak rumah atau gimana nih bang? Karena kalau misalkan di hutan tuh orang bukan enggak. Ini kalau di hutan tuh orang enggak mungkin bangun rumah cuy. Oh iya betul ya. Betul ya? Orang di hutan tuh bukan pengen bangun rumah, tapi tadi pemanfaatan hutan yang digunakan ya untuk area perkebunan, terutama perkebunan sawit, kedua pertambangan. Pertambangan di Kalimantan ini kan banyak, Iya, ya, betul. ada bauksit, ada emas dan macam-macam lah dan sebagainya. Kalau di Kalimantan Timur tuh terkenal dengan batu baranya lah. Batu ya. bara. Ya, sehingga kan banyak tuh hutan yang harus ditebang, yang dipangkas dan sebagainya. Nah, kalau misalkan sebagai PT atau sebagai pengusaha, dia tidak tahu bagaimana cara pemanfaatan, sehingga pernah ya Bang diskusi kan sama anak teknik, terutama teknik pertambangan. Beliau menyampaikan sebenarnya kalau misalkan mau buka tambang atau kemudian terjadinya pepohonan yang harus dipangkas dan sebagainya, maka dia sebenarnya harus ada recycle. Ada perencanaan untuk recycle ya, atau penanaman ulang lah, bahasanya reboisasi. Seperti itu. Jadi tidak asal-asal tebang kayak gitu. Harus ada perencanaan yang sangat matang sehingga sekian tahun, mungkin sekian puluh tahun sudah bertumbuh lagi ya pepohonan-pepohonan yang ada seperti itu gitu. Oh gitu. Berarti kita harus banyak tanam pohon ya. Gitu. Sebenarnya nanam pohon itu ya tidak ngefek, bukan efek ya, ngefek, sangat-sangat ngefek. Cuma kalau misalkan hanya dilakukan di kota kan, yang misalkan notabene-nya hanya untuk ya bahasanya formalitas lah ya. Iya. Atau ini kan musim-musim kampanye ya kan. Oh iya. Nah, kan kadang tuh ya Musim kampanye ini kan. Kalau ada orang baik, itu dia cari kayaknya. Kadang tuh cuma pencitraan. Wow, pencitraan. Formalitas. Kasih mana nih? Kalau abang ni dia anak ya. Corner. Corner lah. Posing. Okey. Kalau abang ni shoot Corner. Okey, corner. Mana Cok? Okey, jadi tadi itu kan ada karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan. Nah, gimana kita bisa mengajak oknum nih supaya untuk orang-orang supaya untuk oknum pula. Oknum dulu. Mengajak seluruh umat manusia. Untuk menjaga kelestarian pepohonan lah, kehutanan gitu. Nah, itu bagaimana dalam untuk menjaga kelestariannya? Hampir. Bentar ya. Esoyam GTA. Shoot. Kapum. Cara menjaga kelestarian lingkungan apa nih? Bukan oknum maksudnya. Oknum aja. Tapi aman kan? Aman. Oh, aman. Asal jangan bahas korupsi. Oh iya. Itu sensitif banget. Iya. Saya tadi apa? Oke, lanjut bang. Tar. Ini harusnya tak dulu sekali ini. Janganlah. Abang tuh harus kalah. Oh kan? Pak Ronaldo Bayu. Oh. Jangan chip bang. Messi. Mak Messi. Mesti dilanggar deh boy. Hop. Shooting. Ngelek kan ni. Ya Allah, mak jatuh pula. Santai mainnya. Hop. Okey. Shoot. Ya Allah.
Hup. Oke. Siap. Oke, satu sama nih. Cara menjaga kelestarian lingkungan Lingkungan. mulai dari diri sendiri ya, karena kita kan sebagai masyarakat ya tidak bisa menentukan banyak hal lah. Beda kita dengan pemerintah yang lo punya kuasa sih, Iya. Lo punya kuasa. lo punya jabatan gitu. Iya, betul kan. Lo bisa menggunakan tanda tangan lo untuk kemudian mengatur semua kebijakan-kebijakan. Mungkin kita sebagai rakyat jelata yang pertama jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, kesehatan mental, kesehatan fisik, ya kan, kesehatan rohani itu mesti kita jaga. Kalau kita udah sehat ya, perilaku tindakan kecil dari hidup kita itu akan mempengaruhi lingkungan. Nah kayak gitu. Kemudian yang kedua mungkin dampaknya adalah sekarang itu ada yang namanya kampanye paperless. Paperless. Udah tau belum? Belum. Nah, jadi mengurangi penggunaan kertas. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal ya di kampus atau di instansi yang tidak perlu amat menggunakan kertas, nggak usah digunakan. Gitu. Nah kalau misalkan bisa menggunakan kertas bekas, ya kan? Nah, itu bisa digunakan tuh kertas bekas daripada harus menggunakan kertas yang baru. Nah kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita punya stok kertas, ya kan, lebih baik kita jual untuk didaur ulang. Bukan untuk dibakar. Nah kayak gitu. Jadi sehingga walaupun kita tidak bisa mengurangi, tidak bisa secara signifikan mengurangi penebangan hutan di Indonesia atau di dunia, tapi setidaknya kita benar-benar berusaha menekan pengurangan itu, walaupun pengurangan tidak secara signifikan. Seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga adalah bertindak dengan bijak sebagai masyarakat, tentunya dengan mengkampanyekan dengan orang-orang sekitar supaya lebih mencintai lingkungannya, seperti itu. Tidak bakar-bakar kalau tidak perlu gitu kan. Atau kalau misalkan buka lahan ya harusnya membakarnya dengan yang wajar atau sesuai dengan peraturan pemerintah dan sebagainya kayak gitu. Jadi tidak dengan ini bukan hanya hutannya saja yang kebakar ya kan, tapi juga asapnya itu menimbulkan batuk. Nah kayak gitu, menimbulkan banyak pengaruh lah. Efeknya itu kan asap tuh kan banyak sekali pengaruhnya kan, bisa mungkin sesak pernapasannya, peradangan segala macam gitu kan, mengganggu aktivitas lalu lintas ya kan. Masih banyak lah hal-hal yang kemudian berdampak kalau misalkan terjadinya kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan. Itu deh cuy. Macam tu. Oke, kita lanjut lagi bang ya. Ini mau ngobrolin cuy. Jangan bro. Fokus kita. Oke, kejar. Tigoin. Tipis nih. Wah. Messi. Pup. Dikit lagi Messi. Ya. Dikit lagi. Tipis lah. Tapi bang, biasa tuh. Saya kalau dah habis sekolah, pernah tak saya sekolah ni? Oh ya pernah lah. pernah. Waktu pada SD. Itu tuh kata-kata tu bang. Buku saya tu saya bakar. Kenapa? Karena udah tak ada digunakan lagi. Itu dia. Padahal sebenarnya kan bisa didaur ulang kan, dan itu sangat bermanfaat lah. Tindakan kecil yang sangat bermanfaat. Betul tak? Betul. Gitu dia cuy. Karena macam mana saya nak balik lagi? Buku saya udah terbakar. Ya itu udah tidak bisa diulang lagi kan. Jadi kalau misalkan di kampus tuh kan yang paling sangat boros ya menurut abang pas LPG-an.
Oh, laporan tetangga. Ya, Iya, teman-teman kan. betul banget. Itu kalau misalkan kita cuma udah bisa pakai HP aja kan, nggak perlu nyetak sampai oh, lembar-lembar. Ah, gitu dia. Apalagi mau sidang. Ah, Hah, itu lebih parah. Buat skripsi, lebih parah tuh bang. bayangkan skripsi itu bertumpuk-tumpuk kan. Nah, tumpuk-tumpuk. Nggak pernah dibaca tapi. Nah itulah, ujung-ujungnya dibuang. Nah, Tapi di daur ulangnya tak ada tuh bang. Tak ada lah ya. ada lah. Allah saja nih. Wih, halo. Allah lah. Bukan dibuang, tapi lebih dijual. Diloak, kata Melayu tuh, kata orang Melayu itu diloak. Di luar. Di bawah. Lumayan dapat duit. Dosennya. Bayangkan, di Untan itu satu kali wisuda bisa 2.000. Nah, Berarti kira-kira kalau di Untan tuh ya ada 2.000 skripsi, ya kan? ih, banyak banget. Di Polnya berapa? Di Ponep Belum tahu. belum tahu. Karena saya belum lulus kan. Jadi belum tahu. Sedikit lagi. Tipis. Sebab kita mundur loh kita. Oke, closing bang. Nah, ini gol nih, lihat ya. Oh, enggak. Allah, kagak. Oke, satu tanya terakhir bang. Satu tanya terakhir. Banyak udah apa-apa. Janganlah. Kita nih belum isi link lagi ni sama Isi. kakak itu tuh. Oh, isi. Tinggal ini ya, Aduh. tinggal 15 menit lagi kita dah. Kakak mana tuh? Dah yang kakaknya ke depan dong. Oh, iya. Nah, kita lagi main festival. Hop. Hop. Bentar. Coba dia harus fokus lagi. Hop. Messi. Messi. Dah, mana lo? Lama pelan dari Messi ini, ha? Gol. Oke bang, satu pertanyaan lagi. Nah, untuk kurangin serta menindak tegas pembakaran atau penebangan ilegal yang masih terjadi di beberapa daerah, itu bagaimana lah pendapat abang? Pendapat abang. Ini apakah harus ditegaskan secara pakai pasal undang-undang hukum atau gimana? Kayaknya menurut abang sih udah ada ya undang-undangnya ya. Iya. Undang-undangnya udah ada. Udah secara tegas lah bahasanya kan. Nah, ini gol nih. Oh, enggak dong. Oh. Ya. Udah ada undang-undangnya seperti itu kan. Iya. Udah ada slogannya, udah ada himbauannya gitu. Tapi peristiwa ini selalu terjadi setiap tahun. Nah, bukan setiap tahun ya. Setiap tahun tuh selalu terjadi kebakaran hutan. Cuma memang ada tahun-tahun yang memang benar-benar panas ya kan. Tahun-tahun yang benar-benar sangat luar biasa gitu kan kebakarannya. Sedang gila di Sintang aja itu ada 300 lebih titik hotspot. Banyak banget. Bayangkan, itu terbanyak di Kalbar. Paling Terbanyak. sedikit itu dari Singkawang, hanya ada 3 hotspot. Nah, titik panas. Seperti itu, titik api bahasanya. Nah. Wah, ini siap-siap lagi gue nih. Janganlah. Esok Hop. Gurui. Sampai lagi. Nah, ya gitu. Jadi memang semua udah dihimbau, udah ada peraturannya, udah ada pelaksanaannya. Mungkin satu ya yang dulu kita koreksi adalah pengawasan. Nah, pengawasan terhadap hutan, terhadap lahan itu yang nampaknya masih kurang dilakukan. Baik dilakukan sama masyarakat. Yang kedua yang paling menjadi menjadi momok adalah Allah telat. Jadi yang agak telat lagi. Yang jadi tugas utama adalah pemerintah gitu kan ya. Dinas kehutanan gitu ya. Nah, seperti itu. Supaya mampu menjaga ya kan. Mampu menjaga hutannya dengan baik seperti itu. Percuma di hutan-hutan dibangun menara-menara api kan kalau tidak digunakan kan. Iya betul banget. Nah, seperti itu. Nah, boleh. Seharusnya dana-dana APBD itu ya kan
benar-benar dialokasikan untuk kehutanan gitu kan. Kalau misalkan memang pengen bagus nih apa hutan kita nih gitu kan. Mak. Allah makbul pula. Aduh. Jangan uang kita tuh digunakan sih. Uang rakyat itu digunakan untuk Mana? ya APBD kan. Oh, iya. Uang rakyat gitu kan. Gaji DPR-nya tinggi gitu kan. Rakyatnya Aduh. menderita. Bahaya gak sih? Hah? Bahaya. Enggak bahaya. Oh, enggak. Santai aja, ya kan? Disuruh rapat malah main slot ya. Oh iya, Candy Crush. Candy Crush. Tapi bang, saya ada baca berita di IG Ya, yang di mana kalau tak salah saya tu Dinas Lingkungan hidup. Lingkungan Hidup apa ini Lingkungan Hidup. Nah, katanya tu tak boleh olahraga. Macam mana lah tu bang? Dinas lingkungan hidup. Ha, Enggak boleh olahraga. tak, dia himbauannya untuk ke masyarakat ni Nah, tak boleh olahraga kerana ada kabut asap. oh, oke. Betul sih sebenarnya. Tapi kan olahraga ni kan salah satu ini bang. Mungkin perlu diperjelas. Enggak boleh olahraga di luar ruangan yang banyak kabut asapnya. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti baca setengah-setengah nih. Setengah-setengah. Nah, jadi informasi setengah-setengah gitu kan. Kalau misalnya olahraganya di dalam ruangan kan enggak masalah, kayak nge-gym. Ya betul. Nah, kayak main futsal misalkan atau badminton gitu kan. Itu kan olahraganya di indoor. Itu enggak masalah. Tapi kan mereka yang pecinta lari ni kan inginnya kan ini. Ya apa kecil deh, mana sih? Tapi kan pecinta lari kan ingin suasana harus beda gitu kan. Sebenarnya sama kayak pandemi gitu kan. Kita tidak bisa maksakan kan karena kondisinya kayak gini kan. Yang penting keringatnya keluar gitu, hobinya tersalurkan. Kalau misalkan tidak bisa lari jogging di tempat bebas ya kayak misalkan di gor atau di jogging track dan sebagainya, bisa di treadmill gitu kan. Bisa gitu ya. Pandai-pandai kita lah. Pada jatuh itu kan. Nah, tidak usah terlalu dibawa beban. Beban. Pasti ada alternatif. Itu banget. Oke nih, di babak terakhir nih. Gol. Weh. Abang kasih lah biar tak terlalu jauh. Mana sih? Emang gol lah tu. Iya, abang kasih biar tak terlalu jauh. 4-2 lumayan lah. Gol lah tu bang. Ntar lagi prit-prit soalnya. Ni 4 minit lagi ni. Argentina aku menang ni. Juara Piala Dunia ni. Aduh, yang masa kalah Tidak ni. terbukti memang. Hop. Jaga weh. Udah lah. Jaga jam. Udah lah. Wih. Aduh. Oh, tipis. Alamak, Roland tu. Prit. Offside. Kira penalti. Dah lah, kan ada PR. Oh. Okey. Nah, prit. Okey. Alhamdulillah ya. Akhirnya selesai ya. Siap. Kak, nambah bilik kak, 30 menit. Oke. Closing statement lah ya. Ha. Closing statement. Closing Untuk statement. dari Ucu nih, closing statementnya untuk kebakaran hutan. Closingnya ini ya. Stop bakar lahan hutan. Nah, Gitu ya. Ah. Nggak ada kata-kata mutiara atau gimana? Ada sih gitu doang. Gitu aja ya. Stop bakar lahan Udah. hutan. Bentok ya. Untuk. Entar. Nah, kalau abang dulu, Kalau abang membakar lahan itu penting. berarti abang dukung nih. Wah, ya karena gini, Oh. dengarkan dulu, Oh, dengarkan iya. dulu, dengarkan dulu. Penting ya bakar lahan untuk kepentingan umum. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, kepentingan oligarki, kepentingan pemerintah yang oknum pemerintah Oh, ya kan, iya. yang kemudian bermain di dalamnya itu sangat-sangat tidak penting.
Betul banget. sangat-sangat tidak penting. Betul. Nah, kebakaran hutan kita tidak bisa menutup kemungkinan, ya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa hutan yang mesti kita bakar. Tapi kita mesti lihat situasi dan kondisi dan melakukan prosedur yang benar-benar patut untuk dilakukan, kayak gitu. Kemudian dan tidak dalam jangka skala yang besar. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan dalam skala yang kecil itu mungkin masih dibolehkan, atau kemudian ada penjagaan-penjagaan yang ketat supaya pembakaran itu tidak meluas kemana-mana. Nah, kayak gitu. Serta ada pengawasan dari kedinasan. Biasanya kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dalam situasi kondisi kayak gini, kita stop untuk bakar hutan. Bakar hutan. Revokalbar. Revokalbar. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua terlindung dari segala bentuk penyakit apapun. Amin, amin. Aman? Aman. Siap. Siap. Oke. Gimana closingnya? Closing macam mana? Pause pertama. Oke. Closing. Jangan lupa like, subscribe YouTube kita gitu kan. Dan sampai jumpa lagi di di SP sekedar permainan. Itu guys intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, gitu. Itu masuk rekam. Tak apa, bisa bisa di-cut. Oh, bisa di-cut. Oke. Oke, baik, langsung ya. Hmm. Oke, ulang. Oke, baik Bang, Bang Sugeng, terima kasih untuk Permainannya ya. permainannya ya. Permainannya ini sayang sekali kok hari ini bisa karena dia apa kecil di waktu ini. Sticknya dari sticknya. Entah, stiker ini baru beli. Baru beli.